Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma mubarakan lil mu'minin wa sa'idan lil muttaqin wa asbatahu fursatan hasanatan lil qadirin wa ajzalal ajra was sawaba lil muaddinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi tahirina ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat baik ini sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Kalau ini kita bisa laksanakan penuh dengan konsekuen, tanggung jawab dan istiqamah, mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, baik pada saat kita hidup di dunia maupun nanti pada saat kita di akhirat. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang setelah menyatakan dirinya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqamah, mereka menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangannya dengan penuh konsekuen dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah, insya Allah nanti di saat-saat mau dipanggil untuk berjumpa dengan Allah, saat-saat mau meninggal dunia, akan datang para malaikat-malaikat memberikan informasi yang baik dengan kata-kata alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, bahkan jangan kamu berduka cita, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk memiliki satu tempat, memiliki rumah, yang rumah atau tempat tinggal tersebut memiliki ciri, yaitu munzalam mubarakah, yaitu rumah yang penuh dengan keberkahan,
rumah yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok kita. Tempat tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Namun tidak hanya sekedar rumah, tetapi kita minta sama Allah, Rabbi anzilni munzalam mubaraka. Ya Allah, berikanlah satu tempat buat saya, yaitu tempat yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah yang berkah? Bagaimana supaya rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan? Maka ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, sehingga insya Allah rumah kita bukan sekedar tempat tidur saja. Rumah kita bukan sekedar untuk tempat istirahat saja, tetapi mudah-mudahan rumah kita di samping kita istirahat, kita berkumpul dengan keluarga, namun rumah kita penuh dengan nilai-nilai keberkahan dan nilai-nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat supaya rumah kita penuh dengan keberkahan, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan rumah tersebut sebagai tempat sujud. Rasulullah SAW bersabda, la tattakhizu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Jadi artinya sholat fardu yang 5 waktu, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu sebaiknya kita kerjakan dan kita laksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Namun ketika kita melaksanakan sholat sunnah, maka yang terbaik sholat sunnah kita kerjakan di rumah. Qiyamul lail, sholat duha, maupun sholat-sholat lainnya, jangan sampai kita lewatkan. Dan sebaiknya kita kerjakan di rumah kita. Supaya apa? Supaya rumah senantiasa penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Jangan kamu jadikan rumah kamu bagaikan kuburan. Begitu kata Rasulullah. Jadi di samping rumah dijadikan tempat istirahat, kumpul bersama dengan keluarga, tetapi jadikan juga rumah sebagai tempat sujud ibadah kepada Allah. Perbanyak sholat sunnah di rumah kita masing-masing. Namun ketika sholat wajib, sebagai orang laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid, di musola yang terdekat dari rumah kita masing-masing. Yang kedua, supaya rumah kita penuh dengan nilai keberkahan, jadikan rumah tersebut sebagai tempat membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Jadi artinya jangan sampai 24 jam yang Allah berikan waktu dan kita lebih banyak ada di rumah, sementara kita enggak pernah membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, dan yang terbaik baca Al-Quran di rumah kita. Kenapa? Karena memang waktu terbanyak saat itu kita berada di rumah. Sehingga pantas Nabi bilang, hiasi rumah-rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah kamu.
Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an yakillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ala ahli. Karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka otomatis kata Rasulullah, yakillu khairuhu, nilai-nilai kebaikan di rumah tersebut sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Kemudian kata Nabi, wa yaksuru syarruhu, yang banyak nilai-nilai negatifnya, sehingga rasa aroma rumah tersebut beda dibanding daripada sahibul bait yang memang rajin membaca Al-Quran di rumah tersebut. Bahkan kata Rasulullah, rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran oleh penghuni sahibul baitnya, wayadiku ala ahli, mempersempit atas penghuni-penghuninya. Nah, untuk itulah segenap kaum muslimin, mari kita cinta kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Jangan sampai 24 jam yang Allah berikan kita tak bisa mempergunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Orang-orang baik biasanya minimal membuat satu program, satu hari satu juz. Kalau kita bulan mampu, mungkin kita buat program satu hari setengah juz baca Al-Quran. Kalau kita belum mampu, minimal satu hari satu ain saja. Kalau nggak mampu juga, minimal satu baris saja kita baca, atau satu ayat saja kita baca. Insya Allah nilai-nilai kebaikan akan Allah berikan di dalam rumah kita, sehingga mudah-mudahan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu sangat berpengaruh kebanding daripada rumah-rumah yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana supaya rumah kita akan menjadi rumah yang penuh dengan nilai keberkahan, terletak di lingkungan yang baik. Artinya ketika kita berada di satu lingkungan yang baik, bi'ah yang baik, insya Allah itu juga sangat berpengaruh. Seandainya rumah kita dekat dengan rumah Allah, rumah kita dekat dengan masjid, rumah kita dekat dengan musola, dan rumah kita berada di lingkungan-lingkungan orang-orang yang solih, orang-orang yang senantiasa rajin ibadah, mudah-mudahan sangat berpengaruh keberkahannya. Minimal setiap hari kita diingatkan oleh suara azan yang 5 waktu, sehingga otomatis kita selalu rajin dan termotivasi untuk melakukan ibadah, sehingga kita sangat bergembira manakala kita memiliki rumah, kebetulan rumah kita terletak di lingkungan yang sangat baik, yang ahli ibadah. Sehingga ada satu makalah yang menyatakan, lastu solihin walakin uhibbus solihin. Lastu, saya ini, laistu, bukan termasuk daripada orang-orang yang solih. Kami bukan termasuk orang yang solih, tetapi walakin uhibbus solihin. Akan tetapi saya cinta dengan orang-orang yang solih. Sehingga manakala kita sudah berada di lingkungan yang baik, insya Allah nanti akan sangat berpengaruh, sehingga mudah-mudahan kita pun akan ikut menjadi manusia-manusia yang baik. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih, dan cenderung kepada agama Islam. Namun setelah itu tergantung lingkungan, tergantung keluarga,
tergantung bagaimana yang mencetaknya. Anak itu bisa dijadikan menjadi Yahudi. Anak itu bisa dijadikan menjadi Majusi ataupun Nasrani. Itu tergantung daripada keluarga, tergantung daripada lingkungan. Nah, mudah-mudahan insya Allah rumah tempat tinggal kita mudah-mudahan memiliki daripada 3 kriteria yang sudah disebutkan tadi. Ya, sehingga mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan nilai keberkahan. Yang pertama yaitu jangan kita jadikan rumah kita seperti kuburan, tetapi tetap kita buatkan rumah kita menjadi rumah yang senantiasa juga kita sujud di rumah kita. Kita ibadah, kita perbanyak sholat sunnah di rumah kita. Dan sholat wajib di masjid ataukah di musola. Yang kedua, ya, ayo kita hiasi rumah kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kita ajak ya keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, mudah-mudahan rumah kita terletak di lingkungan yang baik, di lingkungan orang-orang yang soleh, sehingga mudah-mudahan pengaruhnya sangat besar buat kita semuanya. Inilah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya rumah kita termasuk rumah yang penuh dengan nilai keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa asdaqah wa anfa'al wa'zi wa awfaqah kalamu man khalaqal insana fa'antaqah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim waradahumma an arbaatil khulafair rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allah mansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.